Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Ayuni. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu arsitektur sistem informasi kesehatan dan sistem informasi manajemen rumah sakit. Uh, Arsitektur sistem informasi kesehatan adalah kerangka kerja yang mendesain, mengorganisasi, dan mengintegrasikan berbagai elemen teknologi, data, proses, dan sumber daya manusia yang digunakan dalam mengelola informasi di sektor kesehatan. Arsitektur ini mencakup struktur data, alur informasi, serta aplikasi yang mendukung layanan kesehatan baik di tingkat fasilitas seperti rumah sakit maupun tingkat nasional. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau yang disingkat dengan SIM-RS adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola seluruh informasi yang berkaitan dengan operasional rumah sakit, termasuk administrasi, keuangan, layanan pasien, farmasi, rekam medis, hingga pengelola sumber daya manusia. SIM-RS membantu rumah sakit dalam menjalankan proses bisnisnya secara efisien dan terintegrasi. Berikut ada tujuan sistem informasi kesehatan atau yang disingkat dengan SIK. Yang pertama yaitu mengintegrasikan data kesehatan. Memastikan semua informasi dari berbagai sumber seperti klinik, rumah sakit, laboratorium dapat dikumpulkan, disimpan, dan diakses secara terpusat. Yang kedua yaitu mendukung pengambilan keputusan, memberikan data yang valid dan real-time untuk mendukung keputusan manajerial dan klinis. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi redundansi data dan mempermudah koordinasi antar lembaga kesehatan. Tujuan dari SIM-RS yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit. Yang kedua, memperbaiki manajemen data pasien. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Adapun komponen-komponen arsitektur dalam SIK atau Sistem Informasi Kesehatan. Yang pertama, arsitektur data. Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi entitas data yang terdapat dalam fungsi-fungsi bisnis yang telah digambarkan dalam value chain. Yang kedua yaitu arsitektur aplikasi. Pada tahapan ini, dilakukan identifikasi terhadap aplikasi-aplikasi apa saja yang akan diusulkan untuk membantu operasional puskesmas. Yang ketiga yaitu arsitektur teknologi. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menentukan teknologi apa yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi dan mengolah data yang diidentifikasi dalam arsitektur data dan aplikasi. Adapun manfaat dalam sistem informasi manajemen rumah sakit. Yang pertama, efisiensi operasional. Mempercepat proses administrasi pasien, seperti pendaftaran, penjadwalan, dan pembayaran. Mengurangi kesalahan manual dalam pencatatan data. Yang kedua, peningkatan layanan pasien. Memberikan akses cepat ke data rekam medis untuk diagnosis dan perawatan. Memungkinkan pasien untuk memanfaatkan layanan berbasis teknologi seperti pendaftaran online. Adapun tantangan dalam implementasi SIM-RS. Yang pertama, biaya implementasi dan pemeliharaan. Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak membutuhkan investasi awal yang benar. Yang kedua, kesiapan sumber daya manusia. Kurangnya tenaga kerja yang tampil dalam penggunaan sistem teknologi informasi. Berikut adalah contoh kasus dari bab 2. Puskesmas X dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya belum menggunakan sistem informasi, hanya menggunakan sistem tradisional seperti menggunakan buku untuk pencatatan data-data dan bantuan komputer menggunakan Microsoft Office pada setiap unit pelayanannya. Dengan sistem tersebut menimbulkan beberapa kendala seperti lambatnya proses pengolahan data. Banyak terjadi redundansi data dan dalam penggunaan data bersama antar unit layanan untuk membantu kinerja pegawai belum bisa dilakukan. Sehingga untuk data dan informasi yang dibutuhkan tidak available karena keterbatasan dalam pengaksesan data dan informasi. Sehingga diperlukan sebuah perencanaan arsitektur enterprise untuk membuat sebuah sistem informasi yang terintegritas. Adapun metode penelitian, penulis menggunakan metode interpretasi arsitektur planning atau yang disingkat dengan EAP untuk merancang arsitektur sistem informasi. Yang pertama, identifikasi masalah pada tahap ini. Penulis melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang terjadi yaitu dengan merumuskan masalah yang akan diteliti. Dengan merumuskan masalah, penelitian menjadi lebih jelas dan terfokus. Yang kedua, studi pustaka mempelajari dan memahami teori-teori yang digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk memecahkan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, serta penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan data dan pengumpulan data-data yang berkait dengan
objek penelitian seperti dokumen organisasi, melakukan observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Melakukan perancangan arsitektur sistem informasi dengan menggunakan metode EAP. Selanjutnya yaitu contoh kasus bab 3. Pelayanan kesehatan menjadi topik utama karena tingginya tantangan kompleksitas di bidang kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit dalam meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem informasi rumah sakit dapat meminimalisir kompleksitas pelayanan kesehatan dengan meningkatkan efisiensi organisasi melalui inovasi pengembangan sistem informasi otomatisasi alur pelayanan, pengurangan biaya, peningkatan kinerja rumah sakit yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan peningkatan kualitas teknologi sehingga tercapai efisiensi pelayanan rumah sakit. Adapun kesimpulan dari bab 2, berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan dalam perancangan arsitektur sistem informasi pada Puskesmas Lambur menggunakan EAP, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem informasi yang dirancang dapat memudahkan pekerjaan pegawai puskesmas. Hal ini dikarenakan sistem yang sudah terintegrasi dan dapat diakses oleh semua pegawai puskesmas, serta sistem yang dirancang dapat memudahkan pegawai dalam merancang strategi organisasi di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari bab 3, sistem informasi manajemen rumah sakit menjadi inovasi pengembangan teknologi rumah sakit yang menunjang optimalisasi pelayanan kesehatan. Pelayanan yang optimal ditunjukkan dengan pencapaian visi rumah sakit dalam meningkatkan efisiensi melalui sistem terintegrasi yang mampu meminimalisir kompleksitas fragmentasi pelayanan kesehatan sehingga tercapai efisiensi perawatan kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan see you!